peserta itu akan mengalami pengalaman tersendiri apabila itu ada keterlambatan membayar. Misalnya dalam penggunaannya. Bisa kita arahkan ke peserta itu bahwa pembayaran BPJS itu bukan hanya kepada kadernya yang datang, tapi kan bisa lewat dari bank, non-bank, banyak. Iurannya yang ada tunggaan, mungkin kader yang datang, itu jangan takut, itu memang resmi dari kantor BPJS yang ditugaskan. Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elin, kali ini di program Tribun Topik, di mana kita bakal ngulik topik-topik yang menarik. Pada kesempatan ini kita bakal ngobrol dengan salah satu kader JKN. Telah bersama kita ada Pak Sarno. Halo Bapak. Halo Tribuners. Oke, Pak Sarno ini adalah salah satu kader JKN nih Tribuners, dan kita bakal ngobrol banyak sama Pak Sarno. Dan Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di Tribun Topik kali ini di sela-sela kesibukan Bapak. Terima kasih. Pak Sarno, kabarnya bagaimana Pak? Alhamdulillah baik, sehat baik, semuanya. Ya. Sibuk apa nih Pak? Oh, biasa kegiatan di rumah juga biasa, seperti itu kegiatan. Iya. Kegiatan sehari-hari biasa ya Pak ya. Sama nagih ini tunggakan BPJS Pak atau seperti apa? Oh, kesibukannya? Kalau nagih pasti. Oh pasti. Itu tugas sebagai kader. Oke, nanti kita bakal ngebahas lebih dalam lagi Tribuners, lebih terkait peran dan juga tugas dari kader JKN. Tapi sebelum itu Pak Sarno, boleh dijelaskan dulu ke Tribuners, tugas kader JKN sebenarnya apa sih? Tugas kader itu sebenarnya banyak sekali, karena kita sebagai mitra dari BPJS, pertama kader itu berkunjung, pasti itu berkunjung. Berkunjung ke rumah-rumah, yaitu mengedukasi, memberikan informasi tentang program-program dari JKN. Yang jelas kita datang ke rumah itu tujuannya yaitu mengingatkan bahwa peserta itu ada tunggaan iuran. Oke, baik. Berarti kader JKN ini merupakan bagian dari BPJS Kesehatan atau seperti apa nih? Mitra. Oh, lebih tepatnya mitra. Mitra. Berarti para kader BPJS, JKN ini adalah mitra dari BPJS Kesehatan yang bertugas ini mendatangi rumah-rumah peserta BPJS yang mungkin ada tunggaan untuk membayar. Berarti yang didatangi ini khusus mereka-mereka saja yang ada tunggakan kah atau yang seperti apa nih Pak? Kalau yang kita datangi adalah terutama yang pasti yang ada tunggaan. Tapi kalau kita sebagai kader, kalau misalnya ada pertanyaan dari luar peserta tersebut pun kita juga akan layani. Oke. Terutama kalau kita datang ada yang mengingatkan untuk tunggaan tersebut, ternyata ada tetangga yang datang, yang harus kita juga ikut membantu tersebut. Yang jelas kita memberi bantuan semaksimal mungkin untuk peserta BPJS yang mengalami kesulitan dalam menggunakan BPJS-nya. Berarti membantu para peserta BPJS yang mengalami kesulitan seperti itu ya. Oke, Pak. Tadi nih misalkan tadi kan disebutin nih, misalkan Bapak lagi nagih di salah satu warga, terus ada tetangganya datang tanya-tanya, tentu kan Bapak jawab. Nah kalau misalkan ada warga yang belum terdaftar terus pengen daftar, apakah Bapak juga melayani sebagai kader JKN? Kalau untuk daftar pasti kita akan bantu untuk mendaftarkan, karena mendaftarkan peserta baru memang itu salah satu tugas dari kader. Oh, salah satu tugas dari kader. Oke. Nah, untuk kader ini sendiri Pak, di setiap wilayah apakah ada satu atau mungkin di satu wilayah kecamatan atau kota ditugaskan 2 atau 3 atau seperti apa sebenarnya kader JKN ini? Setiap kecamatan ada, tapi kita dari kader itu sudah dipilah-pilah wilayahnya. Jadi kita dari kader-kader itu tugasnya ada daerah yang tertentu ya udah dipastikan di situ. Saya sendiri ada di wilayah Ngalian. Saya membawahi atau tugas di wilayah itu ada tiga wilayah, yaitu Ngalian, sama Gondorio, sama Wonosari. Ya lingkup saya di situ. Jadi nggak boleh keluar dari itu. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan dari luar wilayah itu, ya tetap kita
pasti kita layani juga. Oke, Seperti itu. berarti setiap kader itu punya wilayah yang masing-masing Iya. Tribuners. Kayak misalkan Pak Sarno ini ada 3 wilayah yang dibawa ya Bapak ya. Tadi Ngalian, terus mana aja Pak? Ngalian, Wonosari, dan Gondorio. Wonosari dan Gondorio. Iya. Oke. Nah, kalau pengen jadi kader JKN ini Pak, Bapak kan nih seorang kader JKN sebelumnya ada tahapan-tahapan seleksi gitu nggak sih Pak? Atau cukup sebenarnya kalau kita pengen jadi kader JKN ya udah tinggal daftar aja ntar keterima atau ada saingannya atau seperti apa Pak? Oh ya, untuk menjadi kader JKN itu ya memang kita sebagai kader mitra dari BPJS pasti dari BPJS punya program. Oke. Program itu pasti akan mempunyai rencana-rencana seperti apa. Maka kami sebagai kader masuk itu pun ya ada ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan. Ya misalnya sebagai kader ya pasti kita ngikutin training-training seperti bagaimana cara untuk berkunjung, bagaimana cara untuk menangani yang mungkin terlambat membayar. Mungkin tidak semuanya peserta itu baik-baik istilahnya. Ya ada yang pasti merasa berbeda, mungkin ada yang agak marah atau apa, tapi ya kita harus bisa menjelaskan dari situ. Tugas kita seperti itu. Pak, kalau ngadepin apa namanya peserta BPJS yang tunggakannya agak lumayan, terus pesertanya marah-marah, Bapak biasanya gimana nih Pak? Apakah balas marah atau gimana nih? Oh, kita nggak ada, kalau kader nggak ada yang seperti itu. Oh, karena tidak ada kita, yang seperti itu. tugas kita itu kan mengingatkan, bukan untuk seperti itu. Tapi kan nanti peserta itu akan mengalami pengalaman tersendiri apabila itu ada keterlambatan membayar. Misalnya dalam penggunaannya. Kalau terlambat, pasti nanti dalam penggunaannya pasti akan nggak bisa. Lebih lagi akan kena denda. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin ya kita nggak boleh marah-marah, tapi ya kita mengingatkan nanti, ya Pak kalau nanti ada keterlambatan, pasti nanti ya itu ada denda. Nah itu kita sampaikan ke mereka. Jadi mungkin kalau yang dia memahami, pasti juga baik membayar. Tapi pernah ada respon yang aneh, yang unik nggak dari para peserta BPJS yang selama ini Bapak kunjungi? Kan cukup lama juga nih Bapak jadi kader JKN katanya. Ya. Kalau yang saya temuin ya saat ini biasa ya, nggak ini. Bahkan ya mungkin agak cenderung itu ya mungkin ada apa ya kepuasan tersendiri sebagai kader. Bisa membantu, bisa menolong peserta tersebut. Ya mungkin pada waktu mengalami kesulitan, benar-benar pada waktu drop itu memerlukan BPJS, nah itu kita bisa masuk ke situ, bisa membantu. Oke, bisa itu sangat ada kepuasan hati untuk bisa menolong tersebut. Oke, nah ini Pak terkait kunjungan Bapak ke para peserta BPJS yang mengalami tunggakan, itu di situ Bapak berarti kayak menghitungkan berapa tunggakannya, terus apakah sampai ke situ, terus apakah mereka juga bisa langsung membayar ke Bapak atau seperti apa? Ya kalau untuk menghitung itu udah ada apa? Dari kantor sudah ada. Plafonnya udah ada. Baik. Bahwa ini sudah terlambat dari 11 bulan ke atas. Itu yang difokuskan. Jadi kalau udah ada tunggaan ya itu berarti kita akan edukasi untuk pembayarannya. Nah, untuk kita pun sebagai ini ya kader juga mempunyai kewajiban untuk melakukan membantu membayar pembayaran tadi. Oke. Ya mungkin juga mengarahkan seperti apa kan sekarang kan juga bisa kita arahkan ke peserta itu bahwa pembayaran BPJS itu bukan hanya kepada kadernya yang datang, tapi kan bisa lewat dari bank, non bank banyak. Okay. Ya seperti kayak aplikasi-aplikasi yang mungkin sifatnya resmi ya, seperti ada yang di kantor pos juga ada. Mungkin dari bank juga ada, terus ya mungkin seperti apa ya, mungkin agen-agen itu banyak sekali sekarang gitu. Nggak kayak dulu, mungkin dulu tuh mengalami kesulitan. Kalau orang-orang mau bayar harus jauh, harus ke sana. Bahkan dulu tuh orang yang belum mengerti saat ini pun dia pasti akan larinya ke kantor sini kalau membayar gitu. Itu yang ini. Oke, tapi bisa nitip ke Bapak gak sih Pak? Langsung on the spot hari itu juga, misalnya Pak Sarno kunjungan nih, gitu kan, ada tunggakan, bisa dititipin ke Bapak langsung atau nanti Bapak hanya bertugas untuk bisa nih nanti lewat media ini membayarnya, bisa lewat kantor pos ini hanya memberitahu seperti kita itu. memang juga menjadi agen ya. Agen tuh ya mungkin kalau teman-teman tuh ada yang dari kantor pos, itu ada dari BNI, ada. Yaitu kita sebagai mitra itu juga untuk
Kalau ada peserta yang membayar, ya kita juga fasilitasi untuk membayar lewat agen kita sendiri. Dan itu kan resmi. Nah, apabila sudah membayar resmi, kita memberi stroke, ya, bukti pembayaran yang sudah membayar. Itu yang kita lakukan sebagai kader. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini Pak, bagaimana para peserta BPJS Kesehatan ini memastikan setiap petugas itu yang datang itu benar-benar kader JKN? Oh ya, itu memang dari kantor BPJS itu sudah memfasilitasi semuanya. Terutama adalah syarat yang harus kita lakukan itu untuk berkunjung itu jangan sampai nanti konflik di tengah lapangan kalau kita tugas. Gitu. Kita tuh udah dibekalin, ya tadi seperti materi bagaimana cara berkunjung, terus juga dari atribut kita. Dari atribut kita, ya. Atributnya seperti apa nih Pak? Agar biar kita tahu nih, oh ini benar-benar petugas atau kader JKN nih, bukan abal-abal nih, bukan orang yang ngaku-ngaku nih. Gitu. Nah itu kalau kita sebagai kader itu dari kantor itu sudah disiapkan kelengkapan itu seperti nanpack, terus ada rompi, ada topi, ada yang lain udah lengkap semuanya untuk ininya. Oke, berarti jadi udah dari kelengkapan dari BPJS itu seperti topi, rompi, nanpack itu udah ini petugas dari BPJS. Secara resmi sudah ada sudah ada. Dan yang lebih utama adalah ini dari kantor itu memberikan surat tugas. Nah, surat tugas itu diberikan ke kader. Itu sebagai surat tugas yang seperti saya tadi. Saya misalnya ditugaskan di Wonosari, Gondorio sama di Ngalian. Itu surat tugasnya udah jelas di situ. Berarti saya harus berkunjung lebih awal, lebih dulu. Kita memperkenalkan bahwa itu saya itu kader dari JKN, dari BPJS. Ini akan bertugas di sini. Jadi kita lapor ke kecamatan, ke kelurahan, ke RW, ke RT. Jadi nanti kalau kita tugas ke lapangan sudah tidak akan terjadi konflik apa-apa. Bahkan dari Pak RT, Pak RW sangat-sangat mendukung, sangat membantu. Oke, berarti sudah ada izinnya, sudah diketahui oleh RT, RW setempat, bahkan kelurahan gitu ya Pak ya? Mungkin nggak sembarangan langsung datang gitu. Mungkin nanti peserta BPJS yang mungkin yang ada mungkin iurannya yang ada tunggaan, mungkin kader yang datang, itu jangan takut, itu memang resmi dari kantor BPJS yang ditugaskan untuk mengingatkan, mengedukasi, membantu ibu-ibu untuk biar tidak ada dalam kesulitan. Jangan yang jelas takut, kita membantu untuk mempermudah semuanya itu. Gitu Tribuners. Jadi jangan takut kalau ada kader JKN datang, mereka datang akan membantu Tribuners semua untuk misalnya mengetahui tunggakannya berapa gitu ya Pak ya tadi karena udah bawa data kan, datang itu nggak kosongan Tribuners. Nah, selain membawa data terkait tunggakan itu, apakah nanti ketika seorang peserta BPJS Kesehatan didatangi oleh kader JKN ini juga bisa tanya kepesertaannya aktif atau nggak aktif? Bisa tanya juga melalui kader JKN, Bapak? Oh bisa sekali. Karena memang itu kan sekarang kan BPJS sudah mengembangkan aplikasi banyak sekali ya. Terutama saat ini yang lebih ini kan di mobil JKN. Di mobil JKN itu udah aplikasi semua udah lengkap semuanya. Jadi akan melihat data pesertanya, akan melihat iurannya, ini aktif atau tidak, terlihat semuanya. Maka kita akan bila ada peserta yang mengalami kesulitan tersebut, kita akan bantu untuk download, untuk mengaktifkan aplikasi yang tadi mobil JKN, akan terlihat semuanya nanti dari aplikasi tersebut. Lewat aplikasi bisa dilihat semuanya? Iya, semua bisa terlihat. Bapak, para PNS, ASN itu kan mereka juga secara otomatis kan merupakan peserta BPJS Kesehatan ya. Kalau pekerja seperti itu dan juga pekerja swasta juga ada nih gitu. Apakah pekerja-pekerja seperti itu ada tunggakan Pak, mengalami tunggakan? Atau mereka lancar-lancar aja Pak, kayak jalan tol lancar terus gitu? Ya, itu kalau yang istilahnya yang ada yang pegawai swasta atau PNS itu ya pasti ada aja yang ada aja. Ya ada. Yang terutama adalah pegawai swasta yang pindah segmen. Pindah segmen itu sebelum menjadi pegawai
dia itu udah mandiri. Nah, sebelum menjadi pegawai negeri itu juga mandiri. Tapi setelah dia menjadi pegawai swasta di kantor atau di apa, ini pasti dia akan meninggalkan tunggaan tadi. Nah, tunggaan ini yang menjadi ya katakan tanggungan dari peserta tersebut. Sama seperti PNS. Jadi sebelum diangkat jadi PNS ya ada tunggaan ya. Dia setelah diangkat jadi PNS ya aktif, tapi masih meninggalkan sisa tunggaan tersebut. Oh, berarti masih meninggalkan tunggakan itu dan Iya, harus iya. segera dilunasi itu ya. Nah, Pak, itu ya? harus ini. Maka mungkin dari pihak lembaga perusahaannya sama pemerintah itu ya harus kerjasama untuk mengingatkan pegawai-pegawai atau peserta yang nunggak tersebut ya untuk segera untuk melunasi aja gitu. Biar nanti nggak ya biar bebas semuanya nanti. Kan nanti pas nanti keluar atau apa yang swasta ini nggak ada tunggakan lagi. Oke, biar bersih, nggak ada tunggakan gitu Iya, ya, iya. Pak ya. Baik, Pak boleh tahu berapa tahun jadi kader JKN? Saya sudah 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun, Di iya. wilayah yang sama, Wilayah membawahi sama. 3 wilayah Wilayah itu. sama. Baik. Iya. Suka dukanya Pak selama 7 tahun jadi kader JKN apa nih Pak? Pernah Ya. dimarah-marahin nggak? Oh, kalau dimarah-marahin ya mungkin insya Allah ya enggak enggak. ini. Tapi mungkin kalau banyak keluhan ya banyak keluhan Oke. dari peserta ya, maka kader kita hanya sebagai pendengar keluhan dari ini. Ya mungkin banyak-banyak yang ini harus kita sampaikan, seperti ada evaluasi itu kita sampaikan ya, mungkin ada pembenahan seperti itu. Nah, keluhan yang paling sering didengar Pak, yang sering ditampung, apa aja nih Pak? Boleh di-share dong ke Ya Tribuners? mungkin kebanyakan kan yang sering itu mungkin hanya persepsi dari peserta tersebut yang salah tangkap ya. Oh, banyak sih yang salah tangkap. Pengertian itu yang ini mungkin kayak mungkin adanya kecelakaan kok nggak ditanggung BPJS, nah itu kan ada aturan tersendiri yang menangani. Nah itu yang kadang-kadang sampai follow up yang besar kemana-mana, otomatis kan citra BPJS-nya ya kurang baik karena ya hal tersebut sebenarnya salah gitu. Kan ini kan bukan tanggung jawab dari BPJS, tapi ada dari jasa marga ya untuk bertanggung jawab dulu. Ada pihak-pihak Ya, lain untuk seperti itu. ininya, iya. Berarti hadirnya kader JKN ini salah satunya juga untuk meluruskan informasi-informasi Iya. yang kurang tepat. Kurang tepat, Beredar iya. di masyarakat gitu. Seperti Iya. tadi yang dicontohkan oleh Pak Sarno gitu Iya. ya. Kecelakaan yang harusnya diurusi oleh lembaga lain, institusi lain. Malah masyarakat taunya ini harusnya ke BPJS Kesehatan, padahal Ya, bukan. hampir ya. Jadi Seperti dikasih itu. pengertian biar tahu gitu ya Bapak Ya. ya. Oke, Pak terakhir pesan yang disampaikan ke Tribuners boleh? Oh iya, ya untuk peserta BPJS, ya saya ucapkan terima kasih untuk bisa membayar dari BPJS itu dengan rutin. Jadi akan aktif terus tanpa ada nanti kesulitan, yaitu membayar rutin, aktif BPJS-nya atau lebih baik untuk di auto debit biar tidak nanti lupa untuk membayar. Jadi akan selalu aktif, tidak akan ada celah nanti kelupaan atau nanti nggak bisa dipakai atau apa. Oke. Jadi ya lebih baik bayar dengan rutin, pastikan BPJS-nya aktif. Oke, bayar dengan Dan rutin. bayar dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu BPJS Kesehatan pasti akan aktif terus. Oke, bayar dari tanggal 1 sampai tanggal 10, 10, nanti BPJS-nya bakal aktif terus gitu ya. Ya. Jangan lupa bayar ya. Kalau takut lupa nanti ada fitur auto debit ya dari Ya. dari BPJS Dan Kesehatan. ya terutama mungkin kalau tambah kan nanti tidak bisa dipakai. Ya, untuk oh iya bunga, benar, gitu. nanti nggak bisa dipakai kalau nggak Iya. aktif Tribuners. Oke, Iya. Bapak terima kasih atas waktunya sudah hadir di Tribun Topik kali ini. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Ya, baik Tribuners, itu tadi obrolan kita di Tribun Topik edisi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.